Oke, untuk yang kelompok satu tentang analisis konsep penulisan artikel terindeks ya. Sebenarnya kalau misalkan bicara menulis itu sama dengan kita menulis yang pada umumnya ya. Cuman karena ini bicara menulis artikel yang terindeks atau artikel ilmiah, maka harus diperhatikan beberapa hal gitu ya. Nah, yang pasti yang pertama, bagaimana kemudian kita sebagai penulis atau peneliti mempunyai keminatan ketika mengambil tema atau judul tertentu untuk nantinya dijadikan sebagai artikel gitu ya. Nah, ketika misalkan tema sudah ditemui, nah kemudian akan membuat instrumen dan kemudian akan melakukan studi di lapangan, menelaah dan kemudian membahas data-data yang sudah ditemukan di lapangan gitu. Yang pasti agar artikel kita menjadi artikel yang baik dan layak untuk diterbitkan, maka temanya yang pertama harus sesuai dengan keminatan atau sesuai dengan kapasitas yang dimiliki oleh penulis. Yang kedua, referensi yang digunakan juga harus sesuai dan harus beragam. Yang ketiga, melakukan penelitian dengan baik dan benar. Yang keempat, sudah harus mulai mempunyai tujuan, kira-kira apa tujuan dari penulisan artikel ilmiah tersebut gitu ya. Yang pasti tulisan itu akan terlihat apik, cantik dan juga terlihat kaya gitu ya ketika si penulisnya memang mempunyai keterampilan menulis dengan baik dan benar. Dan keterampilan menulis ini didasari juga dengan seberapa banyak buku yang dibaca oleh penulis atau peneliti dan seberapa minat penulis dan peneliti terhadap literasi ya, karena memang menulis itu tidak akan terpisahkan dari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemajuan zaman menuntut kita untuk beradaptasi, mengembangkan diri, untuk terus berinovasi, mengkaji tentang berbagai kegiatan dan literasi, kajian ilmu dan isu-isu terkini untuk pengayaan diri dan mengembangkan kompetensi, tentunya mencari, memilih yang terbaik di antara yang baik. Suatu penghormatan dapat menimba ilmu dari pengajar yang ahli. Sebelum melanjutkan pada materi tentang analisis penulisan artikel ilmiah terindeks, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada Miss Dr. Sri Imawati yang telah memberikan kesempatan pada kami untuk mempresentasikan tugas analisis penulisan artikel ilmiah terindeks. Serta mohon izin kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya dari kelompok 1 atas nama Badun Sutisna dan teman saya Utis Sutrisno. Baiklah, beberapa materi yang akan kita bahas dalam kesempatan ini antara lain: pengertian artikel ilmiah, ciri-ciri artikel ilmiah, pengertian analisis menurut para ahli, langkah-langkah melakukan analisis. Itulah materi yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Selanjutnya, mari kita bahas materi pengertian artikel. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel merupakan karya tulis lengkap, misalnya laporan, berita, atau esai dalam majalah, surat kabar, dan sebagainya. Sedangkan ilmiah maksudnya adalah ilmu pengetahuan yang memenuhi syarat atau kaidah ilmu pengetahuan. Artikel ilmiah dapat disebut juga karya tulis yang lengkap yang memenuhi syarat untuk dipublikasikan. Artikel menurut para ahli. Komara 2017. Artikel ilmiah merupakan karangan faktual atau notifikasi tentang suatu permasalahan yang dimuat di jurnal, majalah, atau bulletin dengan tujuan untuk menyampaikan gagasan dan fakta guna meyakinkan, mendidik, dan menawarkan solusi dari suatu permasalahan. Menurut Broto Wijoyo 2022, artikel ilmiah sebagai bagian dari karya ilmiah adalah karya ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta umum dan tertulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Menurut Suyitno 2011, artikel ilmiah adalah karya tulis yang
dirancang untuk dimuat di jurnal atau buku kumpulan artikel, ditulis dengan tata cara ilmiah disesuaikan dengan konvensi ilmiah yang berlaku. Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, dapat diambil simpulan, yaitu artikel ilmiah adalah suatu karya tulis ilmiah yang menyesuaikan struktur artikel ilmiah dan mengungkapkan fakta yang lengkap dan dapat dipublikasikan. Ciri-ciri artikel ilmiah: objektif. Objektif artinya isi artikel ilmiah tersebut hanya dapat dikembangkan secara aktual dan eksis. Rasional. Rasional artinya masuk akal. Yang ketiga, kritis, yang berfungsi sebagai wahana menyampaikan kritik timbal balik yang dijelaskan dalam artikel. Reserved, maksudnya menahan diri, berhati-hati dan tidak mudah overclaiming. Memiliki gaya bahasa yang formal. Pengutipan sumber yang jelas. Adapun struktur artikel ilmiah. Yang pertama, judul. Yang kedua, baris kesimpulan. Yang ketiga, abstrak. Yang keempat, kata kunci. Yang kelima, pendahuluan. Yang keenam, metode. Ketujuh, hasil pembahasan. 8, simpulan dan saran. 9, ucapan terima kasih. 10, daftar pustaka. Selanjutnya, materi yang disampaikan adalah pengertian analisis. Analisis adalah melepas atau mengurai sesuatu yang dilakukan dengan metode tertentu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Menurut Komarudin, analisis adalah aktivitas berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen-komponen kecil sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen masing-masing dan berfungsi setiap komponen dalam suatu keseluruhan yang terpadu. Jadi, secara umum analisis adalah aktivitas yang terdiri dari serangkaian kegiatan seperti mengurai, membedakan, dan memilih sesuatu untuk dikelompokkan menurut kriteria tertentu dan kemudian dicari kaitannya lalu ditafsirkan maknanya. Langkah-langkah untuk menentukan analisis. Yang pertama, identity. Artinya mengidentifikasi suatu permasalahan. Kedua, understand, yaitu memahami kerja dari sistem yang ada. Analisis, yaitu menganalisis sistem. Yang keempat, report, yaitu membuat laporan dari hasil analisis. Demikian hal-hal yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk yang kelompok 1 tentang analisis konsep penulisan artikel terindeks ya. Sebenarnya kalau misalkan bicara menulis itu sama dengan kita menulis yang pada umumnya ya. Cuman karena ini bicara menulis artikel yang terindeks atau artikel ilmiah, maka harus diperhatikan beberapa hal gitu ya. Nah, yang pasti yang pertama, bagaimana kemudian kita sebagai penulis atau peneliti mempunyai keminatan ketika mengambil tema atau judul tertentu untuk nantinya dijadikan sebagai artikel gitu ya. Nah, ketika misalkan tema sudah ditemui, nah kemudian akan membuat instrumen dan kemudian akan melakukan studi di lapangan, menelaah dan kemudian membahas data-data yang sudah ditemukan di lapangan gitu. Yang pasti agar artikel kita menjadi artikel yang baik dan layak untuk diterbitkan, maka temanya yang pertama harus sesuai dengan keminatan atau sesuai dengan
kapasitas yang dimiliki oleh penulis. Yang kedua, referensi yang digunakan juga harus sesuai dan harus beragam. Yang ketiga, melakukan penelitian dengan baik dan benar. Yang keempat, sudah harus mulai mempunyai tujuan, kira-kira apa tujuan dari penulisan artikel ilmiah tersebut gitu ya. Yang pasti tulisan itu akan terlihat apik, cantik, dan juga terlihat kaya gitu ya ketika si penulisnya memang mempunyai keterampilan menulis dengan baik dan benar. Dan keterampilan menulis ini didasari juga dengan seberapa banyak buku yang dibaca oleh penulis atau peneliti, dan seberapa minat penulis dan peneliti terhadap literasi ya, karena memang menulis itu tidak akan terpisahkan dari